Haleluya, jumpa lagi dengan saya Pendeta Hani Amahuru dari GPD Antapani Bandung. Bersama Radio Maestro kami menemani Anda untuk beberapa saat ini. Saudaraku, satu ayat yang ingin saya bacakan untuk menyadarkan kita sekalian, yang saya ambil di dalam Matius pasal 5 ayat 48 yang berbunyi, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Saudara, ini adalah standar untuk orang mencapai kehidupan yang kekal, standar untuk orang masuk ke dalam kerajaan sorga. Di dalam Injil Matius, Tuhan Yesus membicarakan tentang hukum Taurat yang dikutip dari Imamat pasal 19. Kalau saudara memeriksa kitab Imamat pasal 19, maka Anda akan ketemukan di sana ada 40 kali atau 41 kali kata larangan, jangan begitu, jangan begini. Nah, saudaraku, dari 41 larangan, jangan begitu dan jangan begini, belum lagi termasuk hukum-hukum yang lain. Pernahkah kita melanggar salah satu dari hukum-hukum itu? Pernahkah kita melanggar salah satu dari larangan-larangan itu? Saudaraku, Tuhan menginginkan kita untuk menjadi sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Ini standar. Nah, kalau saja tidak satu pun yang dapat kita lakukan, atau katakan saja satu saja kesalahan yang kita buat dari 41 kali larangan itu berarti kita tidak sempurna. Bayangkan saudara, bagaimana kita bisa jadi sempurna dengan hanya melakukan satu pelanggaran. Dan saya yakin bahwa kita semua pernah melanggar. Bagaimana kita bisa sempurna? Saudara, Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Yohanes pasal 7 yang dicatat di ayat 19 di sana, dikatakan bahwa tidak ada satupun umat Tuhan yang mampu untuk melakukan hukum Taurat itu. Nah, kalau satu pun tidak ada mampu untuk melakukan, bagaimana kita harus sempurna? Kita bersyukur saudara, ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, Yohanes Pembaptis, sebelum membaptiskan Yesus, dia berkata bahwa lihat, anak domba Bapa yang mengangkut dosa isi dunia. Yohanes Pembaptis tidak pernah melihat Yesus disalibkan karena dia keburu dibunuh, tetapi di dalam kuasa Roh Kudus dia melihat bahwa Yesus memang datang sebagai tebusan, sebagai anak domba di dalam perjanjian lama. Domba itu dipakai untuk tebusan, dan domba yang dipakai adalah domba yang diseleksi, yang betul-betul domba yang harus suci. Nah, itulah gambaran daripada Yesus. Dia datang sebagai domba yang tersembelih. Dan untuk itulah Yesus mengatakan dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-17, sebelum dia menjelaskan tentang hukum-hukum itu, dia katakan bahwa aku datang bukan untuk meniadakan Taurat, tapi untuk menggenapkan Taurat. Saudara, supaya kita berada bersama dengan Yesus, mari kita percayakan hidup kita kepada Dia, percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Petrus berkata kepada orang-orang yang ada sekitar itu, Kornelius dan keluarga, dikatakan, percayalah kepada Yesus supaya engkau dan keluargamu diselamatkan. Nah, hari itu mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya di dalam Yesus kita diselamatkan. Dia adalah satu-satunya tebusan bagi kita. Dia sudah melakukan karya itu 2000 tahun yang lalu, menggenapkan seluruh hukum Taurat di dalam kehidupannya, supaya kita yang percaya kepada Dia, bukan berarti bahwa kita harus bebas dari semua itu setelah kita menerima Dia, bukan. Tuhan juga mengajarkan kita, setelah kita menerima keselamatan, kita harus menjaga keselamatan itu dengan takut dan gentar. Titus pasal 2 ayat yang ke-11 sampai ayat 14 mengatakan bahwa keselamatan itu sudah nyata, dan sesudah itu kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, meninggalkan semua kefasikan, keinginan-keinginan duniawi, dan beribadah kepada Tuhan sambil menantikan penggenapan Tuhan kita Yesus Kristus yang akan datang kembali ke dunia ini pada kali yang kedua. Sudahkah engkau siap menantikan kedatangannya? Marilah saudara, kedatangannya itu adalah saat terakhir. Tidak ada lagi pertobatan, yang ada hanya orang. Yesus katakan bahwa Dia akan menyelamatkan orang-orang yang percaya, sedangkan mereka yang menolak Dia tidak ada kesempatan. Kesempatan ini adalah waktu. Hari ini adalah waktu buat saudara. Besok mungkin terlambat. Buka hatimu, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dialah yang
ya, menyempurnakan saudara, percikan darah korbannya yang menyempurnakan saudara. Dengan kesempurnaan ini Anda berhak untuk masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal.